Sebelum memulai tayangan, alangkah baiknya Anda menyukai video ini, berlangganan saluran kami, serta jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak melewatkan kabar skuad Garuda Nusantara terkini. Salah seorang penggawa muda Australia Yunatunus yang berambut ikal berkulit gelap bernama Amlani Tatu ikut menyampaikan pandangannya seusai laga semifinal di Stadion Gelora Bung Tomo. Amlani Tatu menganggap skuad Indonesia U-Tulas tampil bagus pada laga semifinal turnamen AFF U-Tulas. Di antara seluruh peserta kompetisi AFF tersebut, saya paling kerepotan melawan sang tuan rumah. Mereka tampil impresif, namun kubu kami jauh lebih unggul. Menghadapi kubu merah putih dengan status tuan rumah sungguh mengasihkan serta berlangsung dramatis, tutur seorang pilar Australia Yusatunus di posisi sayap kiri tersebut. Amlani Tatu turut memuji ketahanan fisik skuad Nusantara pada laga semifinal kejuaraan AEF Yusatunus sungguh tangguh. Membahas jalannya laga, nampak skuad Garuda Muda sanggup meladeni taktik Australia lewat pertarungan yang keras di area hijau. Saya kaget skuad Nusantara memiliki stamina yang prima. Mereka bagaikan prajurit yang pantang merasa letih. Pasukan merah putih ini tangguh saat terus berlari penuh selama 61 menit penuh. Ucap Amlani Tatu, talenta Australia berkulit gelap itu. Pemuda tersebut pun hendak memuji dedikasi kolega setimnya beserta skuad Garuda Nusantara. Saya mau memuji kerja keras kubu Nusantara maupun Australia pada fase krusial kompetisi ini. Pasukan kami beserta musuh kami, Indonesia, sungguh-sungguh menciptakan duel yang menarik serta ketat untuk disaksikan. Selama perhelatan kejuaraan AFF ini, ungkap Amlani Tatu seusai menaklukkan perlawanan skuad Indonesia tersebut. Sayap gesit andalan Australia Yusatunus ini juga nampak seutuhnya dimatikan oleh seorang pilar andalan Garuda Muda, yakni Fabio. Terkait susahnya melewati pilar Nusantara yang punya keahlian lemparan maut itu, sang penyerang pun memberikan tanggapan. Saya semalam sungguh dibikin tidak berkutik saat hendak mengoperkan bola menuju area terlarang. Pergerakan saya seolah dimatikan penggawa skuad Garuda Muda. Namun saya amat menikmati gaya bermain Fabio dari kubu merah putih yang sukses membuat saya jengkel sekaligus terbawa perasaan. Tutur sang talenta belia tersebut seusai gagal menaklukkan bek kanan yang sangat tangguh. Sosok pemuda Australia tersebut juga dibikin pusing selama laga berlangsung sebab susahnya menembus solidnya barisan pertahanan skuad merah putih yang dijaga para bek tangguh. Meskipun saya agak kesal lantaran susah menembus barisan belakang pasukan Garuda Nusantara. Namun, seusai pertandingan tersebut, saya patut memberikan apresiasi kepada lini belakang Nusantara. Mereka tampil luar biasa. Kami semua sungguh kesusahan guna menerobos area penalti musuh, ujar pemain bernama Amlani Tatu, itu sembari menepukkan kedua tangannya. Pemuda berambut ikal dengan kulit gelap ini pun amat takjub bisa merumput di arena megah yang disesaki supporter pada level kompetisi AFF U-Tunas. Biarpun publik bersorak bagi skuad Garuda Muda, saya sendiri merasa amat gembira disaksikan ribuan pasang mata. Tampil di arena ini serasa merasakan atmosfer Piala Dunia U-Tuna. Kapasitasnya terlampau masif untuk ukuran kejuaraan kelompok usia muda. Ini menjadi momen perdana saya beraksi di depan lautan manusia selama perjalanan kiprah saya membela negara. Ucap sang winger yang kerap membahayakan lini belakang lawan tersebut seraya menunjukkan raut muka terharu. Amlani Tatu turut melontarkan pujian bagi kelompoknya setelah sukses merobek jala gawang skuad Garuda Muda meskipun awalnya dianggap offside. Saya gembira pasukan, kami mampu menjebol pertahanan tuan rumah yang tadinya amat kokoh. Saya masa bodoh apakah itu offside atau bukan. Hal terpenting kami berjaya serta melaju ke partai puncak. Sang pengadil lapangan pun telah menyetujui gol tersebut. Imbuh pemuda itu seusai laga. Ya, pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Australia pada ajang bergengsi ini tidak hanya meninggalkan kesan mendalam bagi para pemain di atas lapangan hijau, melainkan juga memberikan dampak besar bagi perkembangan sepak bola usia muda di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Tensi tinggi yang tersaji selama 90 menit penuh membuktikan bahwa jurang pemisah kualitas antara negara kepulauan ini dengan raksasa dari benua kanguru semakin menipis. Para pemain muda ini telah menunjukkan semangat juang tinggi yang pantang menyerah, meski harus menghadapi lawan yang memiliki postur tubuh lebih besar, serta latar belakang kompetisi domestik yang mungkin jauh lebih mapan dan tertata rapi. Bagi pelatih dan staf teknis dari kedua kesebelasan, momen ini menjadi sebuah catatan penting untuk mengevaluasi sejauh mana program pembinaan talenta muda telah berjalan secara efektif dan efisien selama beberapa tahun terakhir. Kehadiran ribuan penonton yang memadati
Tribun stadion turut memberikan atmosfer luar biasa yang secara langsung menguji mental bertanding para pemain yang masih berada pada tahap perkembangan. Sorak-sorai yang menggema tanpa henti sepanjang pertandingan memberikan tekanan psikologis tersendiri bagi tim tamu, sekaligus menjadi tenaga tambahan bagi skuad tuan rumah untuk terus berlari mengejar setiap bola yang bergulir cepat, menyusuri permukaan rumput lapangan yang sangat hijau dan basah tersebut. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari perjumpaan sengit ini adalah bagaimana sistem akademi sepak bola modern mampu melahirkan generasi atlet unggulan yang tidak cuma mengandalkan kemampuan olah bola individu, melainkan juga pemahaman taktik kolektif yang sangat cerdas. Penguasaan ruang dan penempatan posisi dari setiap individu saat bertahan maupun menyerang memperlihatkan kematangan visi bermain yang melebihi usia mereka yang masih belasan tahun pada tanggal terutras bulan Selot tahun 2021 ini. Momen semacam ini patut dihargai sangat tinggi sekali sebagai tonggak sejarah baru dalam perjalanan panjang membangkitkan kembali kejayaan olahraga paling populer di tengah kehidupan masyarakat Asia Tenggara pada masa saat itu. Selanjutnya, apresiasi khusus wajib diberikan kepada seluruh panitia penyelenggara turnamen yang telah berupaya keras merancang jadwal kompetisi sedemikian rupa agar tetap menjunjung asas keadilan bagi semua negara partisipan. Mereka memastikan setiap tim memperoleh waktu istirahat, pemulihan kebugaran fisik cukup di sela rentetan jadwal pertandingan super padat yang sangat menguras tenaga sekaligus konsentrasi tinggi tersebut. Infrastruktur pendukung mulai dari kualitas lapangan latihan hingga akomodasi hotel penginapan dinilai memenuhi standar internasional yang lazim digunakan pada kejuaraan level dunia, sehingga para calon bintang masa depan ini dapat memusatkan seluruh perhatian mereka semata hanya kepada jalannya pertandingan tanpa hambatan eksternal lain di luar lapangan. Lebih dari itu, perhelatan turnamen pemuda ini turut menyuntikkan semangat baru bagi roda perekonomian warga lokal yang berada di sekitar kawasan Stadion Megah tersebut. Para pedagang kecil, pengelola rumah makan, jasa transportasi, hingga penjajah cendera mata resmi tim nasional secara bersama meraup keuntungan finansial berlipat ganda berkat lonjakan drastis jumlah kedatangan wisatawan dari berbagai kota yang ingin menyaksikan langsung pahlawan mereka berlaga. Fenomena ini membuktikan bahwa pesona olahraga si kulit bundar senantiasa mampu membawa berkah luar biasa yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat luas tanpa terkecuali, melampaui batas sentimen persaingan sengit 90 menit di atas lapangan hijau bergengsi itu. Sinergi antara pencapaian apik di ranah olahraga dan geliat positif ekonomi lokal ini secara nyata memberikan harapan cerah bagi masa depan industri persepakbolaan nasional menuju arah profesionalisme sejati. Tidak mengherankan apabila kelak akan muncul rencana strategis berkelanjutan dari pihak Federasi Pusat demi mencetak lebih banyak lagi bibit muda berbakat dari berbagai pelosok negeri dengan memanfaatkan fasilitas berstandar internasional yang kini telah tersebar merata di berbagai provinsi besar. Upaya keras pembibitan berjenjang ini diharapkan mampu mewujudkan mimpi panjang publik tanah air untuk melihat sangsaka merah putih kembali berkibar gagah di panggung kejuaraan tertinggi benua Asia hingga kompetisi prestisius tingkat dunia. Sejalan dengan antusiasme yang kian memuncak, sorotan lensa media olahraga massa dari mancanegara turut memberikan ruang publikasi yang amat luas bagi kiprah luar biasa skuad Garuda Muda sepanjang fase penyisihan hingga putaran semifinal. Beragam ulasan taktik, analisis statistik pemain, hingga wawancara eksklusif di balik layar kerap menghiasi layar kaca maupun platform digital yang sukses menyedot puluhan juta penonton dari segala penjuru. Fenomena publikasi masif ini tak ayal langsung menaikkan nilai jual komersial seluruh punggawa timnas yang kini mulai dilirik oleh para pemandu bakat handal dari semua klub elit luar negeri yang terus memantau setiap pergerakan memukau mereka di rumput hijau. Menilik sisi psikologis penggawa muda, tekanan beban ekspektasi publik yang begitu menggunung sebenarnya berpotensi menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola secara sangat cermat oleh barisan pelatih mental profesional yang mendampingi. Namun sejauh ini, para remaja tangguh tersebut justru membuktikan kematangan emosional yang melampaui usia kronologis mereka yang masih sangat belia, mengubah perasaan gugup menjadi energi ledak yang mematikan saat berada di dalam lapangan. Pembinaan karakter kuat inilah yang menjadi pondasi utama mereka dalam meredam dominasi permainan agresif dari tim tangguh semacam Australia, membuktikan bahwa ketangguhan sejati tidak hanya berasal dari otot tubuh, melainkan juga dari keteguhan jiwa nurani batin.
Kemenangan krusial pada babak penentuan ini tentu saja mempertebal rasa percaya diri seluruh elemen masyarakat pecinta bola bahwa peta kekuatan sepak bola regional perlahan sedang mengalami pergeseran paradigma yang cukup radikal ke arah positif. Tidak lagi hanya menjadi pelengkap penderitaan atau kuda hitam belaka. Sang Garuda kini telah sukses memposisikan diri sebagai penantang gelar utama yang kemampuannya sangat ditakuti, sekaligus disegani oleh semua rival setara. Momentum emas ini merupakan kulminasi dari pengorbanan keringat ribuan pihak yang tak kenal lelah merawat mimpi besar kebangkitan bangsa kita di sektor olahraga demi satu tujuan agung, yakni mengukir prestasi gemilang pada tingkat sepak bola dunia. Sebagai kalimat penutup dari narasi panjang sebuah perjuangan epik ini, kita semua tentu sangat berharap bahwa kobaran api semangat para prajurit muda ini tidak akan pernah padam sekalipun pergelaran kompetisi pamungkas nanti telah usai dengan segala gegap gempitanya. Langkah kaki tegak mereka menyongsong masa depan harus terus dikawal dengan sistem pembinaan terstruktur yang profesional agar potensi luar biasa ini tidak layu sebelum berkembang secara maksimal. Pada akhirnya, segenap penjuru Nusantara akan terus bersorak, memberikan dukungan tanpa pamrih, menanti dengan penuh kesabaran hari di mana trofi kemenangan sejati itu sungguh nyata mendarat anggun di pangkuan Ibu Pertiwi, tercinta selamanya tanpa